Assalamualaikum. Ya, kita ketemu lagi. Lama gak ketemu ya. Oke. Nah, begini. Ini saya ceritanya mau bayar hutang soal-soal yang masuk di gelombang pertama kemarin dan belum sempat saya bahas. Mungkin masih relevan juga untuk soal gelombang 2 dan kemarin sudah ada susulan beberapa soal di gelombang 2. Nanti kita bahas dulu yang ini ya. Hutang saya bayar dulu. Kita bahas semuanya nanti. Dan yang di gelombang 2 nanti kita akan segera bahas juga. Oke ya. Ini sudah ya, ini sudah. Disimak terus saja. Ini sudah. Kemudian mana yang ini sudah juga. Ini sudah gerak 3. Ini gerak sudah ya, diberi. Berarti di video sebelumnya sudah ada gitu ya. Yang belum mana ini? Ini ya. Oh, ini belum ya. Oke, kita mulai dari saja sini ya. Kita mulai saja dari sini. Apa nih? Oke, dua sumber bunyi A dan B serta pengamat O terletak di sumbu X. Nah, di sumbu X sebagaimana pada gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi, berarti apa ini? A dan B ini sumber ya, ini sumber, berarti ini pengamatnya. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama F. Oke, frekuensinya sama F. Cepat rambat bunyi di udara adalah FU. Ini cepat rambat bunyi di udara. Pengamat O diam, diam. Oke, pengamatnya diam. Sumber bunyi bergerak ke kiri. A-nya bergerak ke kiri, A-nya bergerak, VA-nya ke kiri itu kemana? Ke sana ya. Kiri ke kemana? Karena kanan sini kiri ya. Oke. Ini VA ya. Oke. Dengan laju VA ini, oke, dan sumber bunyi VA-nya ini ya, saya garis dulu. Sumber bunyi B bergerak ke kanan, kanan berarti ke kiri, ke kanan ya, ke kanan sana. Ini V apa ini? VB ya, oke. Dengan laju VB-nya ini BVU. Jika selisih frekuensi bunyi dari kedua sumber menurut O adalah ini selisihnya, berarti ini delta frekuensi pendengarnya ya ta. Maka B sama dengan berapa? Oke, sekarang kita begini. Kalau ada delta frekuensi B, mikirnya kan langsung begini ya. Delta frekuensi pendengar berarti kan ada apa namanya? Frekuensi pendengar dari sumber A, oke ya, dikurangi frekuensi pendengar dari sumber B. Nah, kira-kira nanti berapa selisih apanya nanti? Selisih frekuensinya lebih besar yang mana antara FPA sama dengan FP? Ya nggak tahu ya. Atau kalau nanti dilihat dari persamaan kecepatannya nanti bisa dari nilai kecepatannya ini. Tapi anggap aja gini dulu nggak apa-apa. Terus nanti kita kalau hasilnya negatif berarti ya kebalik. Yang besar berarti VPA, VPB-nya daripada VPA-nya. Oke, intinya ini kita tentukan dulu apa bahwa di pikiran kita sudah tahu ada selisih frekuensi. Nah, kita tinggal ngecek frekuensi yang dihasilkan oleh A berapa, yang hasil interaksi dengan B berapa kan gitu. Ya udah kita ngitung aja. FP oleh A berarti apa? Gimana persamaannya? V plus minus ya VP per V plus minus apa? VS ya dikali F sumber ya. Oke ya begini. Nah, ini V-nya ini V udara, tadi ini adalah VU. Oke ya, kita tulis aja ini V gitu aja ya, biar nggak panjang-panjang. Ini V kita tulis aja V gitu aja, nggak panjang-panjang. Di plus minus VP nya tinggal pendengarnya, dia posisinya diam, berarti dia selamanya ini akan diam. Selamanya diam. Nol artinya gitu ya, nol 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 ditambah nol gitu aja ya. Per V-nya V ditambah atau dikurangi VS. Nah, sekarang prinsipnya gimana? Kalau sumber mendekati pendengar, artinya dia tandanya apa? Negatif. Kalau menjauh berarti dia positif. Kebalikannya kalau P dekat S berarti ini positif. Kalau dia menjauh dia akan negatif. Ini aja prinsipnya yang dipegang. Oke ya. Oke, lanjut. Berarti ini sumbernya menjauhi berarti dia nanti apa? Positif apa? VS-nya dari A berapa tadi? VS-nya VA-nya bergeraknya kan 0,25 VU, atau begini aja 0,25 V gitu aja, benda panjang-panjang VU ya. Oke, ini jadi ketemu berapa ini? V per 1,25 V gini aja ya. Oke, 1,25 itu lah berapa sih? Berapa sih? 5/4 ya, benar, 5/4 ya, 5/4 ya, 5/4 ya, 5/4 lalu dibalik jadi 4/5 ya, 4/5 V-nya bisa dicoret, jadi ini VPA-nya 4/5. Nah, ini dari apa? Ini belum tadi kalikan frekuensinya tadi apa? Sebesar F.
sebesar F, berarti 4/5 F ini. Ini yang dihasilkan oleh A, yang dihasilkan oleh B berapa kan gitu ya. Yang dihasilkan B berapa? Dihitung aja sini. Di mana? Di sini ya, sini oke. VPB-nya oke sama dengan berarti V gimana? Sama plus minus ini plus 0 kan dia tetap diam. Yang ini berarti nanti V plus minus VS nya ini dari B ini dia sifatnya menjauh atau mendekat sumber, menjauh karena ke sana kan itu ya. Menjauh berarti positif juga, positif. VB-nya berapa? VB-nya ini B VU atau apa gimana? B V gini aja ya. Oke, V gini aja. Ini berarti gimana? Gimana, Bro? V per 1 plus B gini aja ya, V-nya hilang. Hilang ini dikali F ya tadi frekuensi ya, dikali frekuensi sumber aslinya berapa kan gitu. Ini jadi ketemu seper apa berapa ini? 1 plus B dikali frekuensi. Ini. Nah, kita substitusikan ke sini. Ini berapa sih tadi? Delta VB-nya ini kan 2 per berapa itu? 15. 2 per 15 F ya. Oke, sama dengan FPA-nya berapa? 4 per 5 F. Gini aja dikurangi berapa ini? 1 per gimana itu 1 plus B dikali F ya toh. Ini punya FF semua, ini bisa tak coret? Boleh kan tak coret? Oke, boleh. Enggak boleh? Oh, boleh. Ya. Oke, kita ini pindah saja ke sini. 2 per 15 kan gitu kan, biar bisa dikurangi. Oke, ini per 5 ya. Sorry bro, sorry bu. Ini per 5 ya. Ini sama dengan berapa? Minus 1 per 1 plus B. Gini aja ya. Ini dijadikan berapa? 15 juga ya. Oke, ini jadi 2 dikurangi dikali 15 dikali 3 berarti berapa ini? Berapa bro? Berapa? Cepat 12. Oke, 12 sama dengan minus 1 per 1 plus B. Oke. Nah, sekarang kita cek ke bawah. Oke. Ini dikurangi ini berarti min 10 ya per 15 sama dengan berapa ini? Min 1 plus 1 plus B. Oke. Ini bisa dikalikan silang atau mbok sederhana dhisik bisa, mbok sederhana iki. Iki bagi 5 aja 2, ini bagi 5 aja 3. Oke, dikali silang ini dan ini berarti 2 ditambah 2B sama dengan berapa ini? Ini 3. Oke ya. Minnya kan hilang. 2B sama dengan berapa? Pindah ke sini 1. Ya betul ya. B ini berarti sama dengan 1,5 atau 0,5. Udah ketemu ya ini bos. Gitu ya. Prinsipnya gitu, itu jalan mikirnya. Oke ya. Udah, kita lanjut. Maraton ini ya, Oke. Oh ini ya sama juga ini. Sama ini. Coba dicek ya. Kalau sama nanti nggak usah dibahas, di prinsipnya sama aja. Sumber A dan B mengamat O terletak di sumbu X. Oke, sebagaimana gambar. Kedua sumber menghasilkan bunyi dengan frekuensi sama-sama. Oke ya. VU juga ini pengamat O, sumber A, sumber B bergerak ke kanan berturut-turut. Sumber A dan sumber B ke kanan, berarti A-nya ini VA-nya ke kanan, VB-nya juga ke kanan. Dengan kelajuan 0,2 ini berarti ini besarnya sama ya ini VA dan VB-nya. Oh, bukan, sorry bro, sorry. Aduh, sorry. Ini pengamat O-nya juga ke kanan nih ternyata. Ini V pengamatnya ke kanan. Oke. Ya, oke. Ini nilainya VP. Ya, oke. Ini VA, ini VB. Oke. Jika selisih frekuensinya adalah A, F sama dengan berapa? Yang ditanyakan adalah sekarang F-nya. Prinsipnya sama. Mikirnya dari mana? Dari delta. Ini kata kuncinya ada jika selisih frekuensi delta frekuensi pendengarnya. Berarti VA, VPA, oke ya. Dikurangi apa? F. Iya, V apa tuh? F ya, F. PB ya, VB, oke. Oke, baru dari sini nanti ngitung ini ya dah. Ini berarti gimana persamaannya ini? FPA. Oke, FPA berarti V plus minus pendengarnya. Kalau ini dari A berarti dia sifatnya menjauhi A kan, ini O-nya kan gerak ke sana, O-nya menjauhi A. Berarti kalau menjauhi dia min VB kan, gini aja. Oke. V ngerti ya yang tadi plus minus VS-nya ini, kalau lihat VS-nya adalah A, ini karena VBA ya. Dia mendekati apa namanya? Apa? Pendengar, oke. Atau pengamatnya. Min, berarti mendekati min kan? Min VA. Oke. Kalau FVB-nya gimana? Sama dengan apa? V plus minus ini pendengarnya mendekati, berarti dia positif. Mendekati mana mas? Mendekati B, karena yang kita lihat adalah frekuensi pendengar akibat suara dari B.
Oke, terus kemudian per V ini apa ini? Sumbernya berarti dia menjauh dari pendengarnya di sini kan. Oke, berarti menjauh berarti apa? Plus, ya kan? Oke. Ini VS ya, VS sorry. VS ini berarti VS B, ini VS A. Oke ya, sumbernya. Tinggal dimasukkan bisa ya. Perlu saya lanjutkan masukannya? Perlu ah. Perlu gak? Ini dikali F loh ya, ini dikali F, ini dikali F ya, ini dikali F. Oke ya. Ini dikali F. Perlu dimasukkan apa kita lanjut aja? Gimana? Lanjut aja ya. Lanjut ya. Oke, nanti tinggal masukkan aja. Nanti masukkan sendiri ya. Hasilnya cocok. Ini berapa gitu. V ini berapa dimasukkan ini kan gitu aja. Tinggal sudah clue-nya yang penting tanda plus minusnya ini jangan terbalik. Dan nanti di sini tinggal kita masukkan delta ininya berapa sebesar A. Maka nanti tinggal dimasukkan ini berapa hasilnya dari sini, ini berapa hasil dari sini dalam bentuk persamaan gitu aja. Wes bisa. Oke ya. Kita lanjut saja. Sama modelnya cuma variasinya beda itu UTBK itu gitu, prinsipnya sama. Jadi persamaan-persamaan kuncinya nanti pasti sama tapi ada modifikasi beberapa kondisi biasanya. Ini kondisinya kan berbeda dengan yang TOEFL tadi. Oke, bisa ya? Ya, lanjut. Oke. Ini belum. Oh, iya, belum ini. Oke, sekarang ini ada pipa POU ini berkaitan dengan VIDA kayaknya ini ya. Saya itu masih sekilas bacanya dan ini langsung saja kita bahas karena mumpung ada kesempatan saya. Sebuah pipa U di sini diisi dua cairan A dan B, ada A dan B. Oke. Rapat massa cairan B dua kali rapat massa cairan A berarti ini rho B-nya apa rho B ya, rho B rapat dua kali ya benar ya, dua kali massa cairan A rho A. Rho A dan rapat massa cairan A 1000 kali. Oh berarti rho A itu 1000 kali. 1000 kali apa? 1000 kali ya bro. Nanti bro, mana tadi rapat massa udara. Oke. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan udara V, pipa apa ini, pipa BB ini ditutup dengan ada di sini ada kecepatan apa V ya. Tinggi kolom pada cairan pada pipa adalah HA dan tinggi kolom pada cairan pipa B sama dengan HB. Dari mana ini? Oh ini berarti ini dari sini ya, dari sini. Ini dari sini ini HA, oke ya. Dari sini HB ya gitu ya, oke. Oke bro. Dengan HA min HB sama dengan H, ini selisihnya ini aja, ini H, oke. Keduanya diukur dari garis L. Oke, jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, besar V adalah berapa? Oke. Kita pakai apa ini, Bos? Kita pakai bos. Karena di sini ada tiupan. Oke, tiupan. Berarti di sini kata kuncinya nanti tekanan. Tekanan tidak sama dengan yang ada di sini. Kalau ini posisinya diam, statis sama-sama. Di sini tidak ada tiupan, yang di sini tidak ada tiupan, yang B tidak ada tiupan udara, di sini tidak ada tiupan udara. Dia kan tekanan atmosfer, berarti sama tekanan yang di sini. Ya kan, kalau di sini ditiup berarti ada fluida yang mengalir di sini, maka tekanannya nanti akan beda dengan yang enggak mengalir fluidanya. Nah, ini prinsip apa? Prinsip Bernoulli munculnya. Jadi di fluida itu nanti ada Bernoulli, gimana bila saya lupa P gimana? Tekanan ditambah setengah rho V kuadrat, bener ya? Ditambah apa lagi? Rho GH. Oke ya, gini ya. Itu konstan kan? Berarti kan ini di apa dua ujung pipa nanti nilainya konstan. Nah sekarang kita cek satu lagi ada persamaan apa namanya kontinuitas. Ada lagi kalau ini ngomong tekanan di sini adalah fluida apa namanya fluida dinamis fluida statis, ini berarti nanti di sini pakai yang itu loh apa itu namanya tekanan di titik yang sama kedalamannya itu konstan. Berarti di sini kalau kita ngambil titik di sini dan di sini ya, di sini berarti ini x y gitu aja ya, misalkan px ini px itu sama dengan p di y. Nah padahal nanti p di x itu adalah apa, p di x ini kan ini p udara di sini ya, p udara p0 atmosfer ditambah ini kan apa rho G dari HA itu, rho nya rho A ya ta. Terus ini sama dengan
Yang ini ya, yang ini. Berarti di sini tadi ada tekanan, di sini di atas berarti di dalam sini dia kan ada tekanannya. Tekanannya ini tekanannya. Tekanannya berapa, guys? Ya dong, ini tekanannya berapa di sini? Berarti ada P di situ ditambah apa? Ini rho GH B, ini jalannya jalan B. Gini ya. Oke. Oke, begini prinsipnya, begini aja untuk tekan. Berarti tekanan yang di sini itu tekanan di sini sama dengan tekanan yang di atasnya. Di atasnya numpuk-numpuk itu tekanannya dijumlahkan, gitu aja. Nah, sekarang kita tinggal ngecek aja ini tekanan di sini berapa, tekanan di sini berapa. Berarti kan ini ada fluida mengalir, di sini kan ada aliran fluidanya. Oke ya, ada aliran fluidanya. Berarti di sini luasannya tetap. Berarti di sini ada Bernoulli yang beraksi di sini sehingga nanti tekanan di sini akan ketahuan berapa kan gitu. Ini berarti kita mainkan dulu di Bernoullinya karena di sini tekanan dia nanti V-nya gini, bingung enggak sama dia? Gini, tak ambil potongan ini ya, tak ambil potongan ini, set gini kan. Set, ini kan ada batasnya cairan ini ya. Di sini titik V, oke. Di sini kan dia posisinya ini titik 1, ini titik 2 gitu ya. Di sinilah Bernoullinya beraksi. Kalau di sini nanti sudah fluida yang statis. Oke ya. Fluida Bernoulli beraksi di sini. Di sini ada V1 sebesar V, di sini ada V-nya nanti sebesar 0. Oke ya, karena dia cairannya di sini tidak bergerak, diam. Oke, nah sekarang kita mau nyari P-nya di sini. Ketinggiannya berapa ketinggiannya? Ketinggiannya karena ini sangat apa namanya? Ketinggiannya dari mana ya? Dari sini tadi. Ketinggian di ujung sini kan sebesar apa? H tadi kan ya. Berarti ini ketinggiannya di sini adalah H-nya ini 0, di sini hanya adalah sebesar H karena ini tadi dari sini ke sini tadi H ini kan perbedaannya ini. Oke. Oke. Oke ya guys ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja. Di sini Bernoullinya ya toh. Di mana di sini ya? Sini ya. Berarti P di titik 1 itu sama dengan P sorry, tambah. Ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1, ini H1 ya. Dari titik 1 ini titik 2 berarti H2. Oke, sama dengan P2 ditambah setengah rho rho V 2 kuadrat, oke ya, ditambah rho GH2. Kita tinggal masukkan P1 ini kan berarti dia apa di sini? Udara kan? Udara. P udara. P udara, P 0 gini ya. Ini setengah rho V1 berarti tambah setengah rho V gimana? Rho V berapa, Bro? Rho V saja kuadrat kan gitu ditambah rho GH1 nya H kan gitu. Rho GH gini aja, ini rho ya, ini rho sama dengan ini P2 yang ini yang kita isi di sini adalah P2 ini kan di sini. Oke ya. Ini adalah 0 karena V2 nya dia diam, H2 nya juga 0. Berarti ini P2 sama dengan ini. Nah, ini tinggal masukkan saja ke sini P2 nya. Oke ya, P2 nya tinggal disubstitusikan kemana? Sini baru kita hitung nanti ya. Oke. Kita hitung ya. Oke lah, kita hitung. Kita hitung pakai bintang hitam aja ya. P0 ditambah rho A ditambah G dikali HA ya sama dengan P2. P2 nya diganti ini ya, P0 ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH1 nya kan sebesar H ya, ini sebesar H ini tadi sebesar H ditambah rho B. Oke, rho B GHB. Nah, sekarang kita bisa saling apa ya tadi ya? P0 pindah ke sini jadi ini hilang kan? Pindah ke sini jadi min kan hilang. Oke. Rho A ini kita bisa konversi ke dalam rho udara ya dah. Tadi kan ini di sini ada rho A itu sama dengan 1000 rho udara. Oke ya. Terus apa lagi? Rho udaranya ada enggak rho udaranya? Ini terus. Ini yang rho udara ini karena di sini adalah udara. Ini rho-nya ini juga udara karena yang dilihat tadi di sini isinya adalah udara kan gitu. Oke ya. Berarti ini rho udara kita ini berubah jadi 1000 rho udara ya dikali G dikali HA-nya. Berapa HA-nya ya? HA itu ya.
HA. Oke, kita tulis HA dulu lah. Ini sama dengan ini setengah dikali rho udaranya, ya tulis rho udara dikali V ya, ditambah nanti rho udara dikali G dikali H saja. Ini rho B nya berarti kalau rho B nya itu 2 rho A, berarti kalau jadikan ini 2000 ya, jadi ya oke, jadi 2000 rho apa tadi udara ya dikali G dikali HB. Paham ya, karena tadi rho B ini 2 kali rho A. Rho A nya 1000 berarti 2000 kan gitu. Oke, ini kalau kita pindah luas ke sini, ini pindah. Ini aja yang kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan dulu biar enak. Rho udaranya sama semua punya, ini hilang semua hilang. Oke, ada G-nya nggak ada. Ini pindah ruas ke sini, Bro. Ini pindah ruas ke sini. Set. Jadi gimana? Jadi gimana? Em 1000 gini ya, berarti G ya tadi kali 1000 HA. Ya tadi kurangi berapa ini? 2000. Kan gitu bikinnya di HP. Kita main-main bersama aja lah ini. Ini setengah V ya, ini ditambah G dikali H. Oke. Nah, ini kita tinggal cek aja. Ini kan kalau kita keluarkan apa? Ini HA dikurangi 2HB itu sama dengan HO, berarti pas ini. Oh, dikeluarkan 1000-nya berarti kan 1000 G, ini HA min 2B. Oh, yang buat soal baik hati ini. Ini berapa ini? Berarti ini H kan? Ya, sama dengan ini berapa? Setengah V ditambah G dikali H. Oke ya. Oke, kita mau nyari apa sih? Mau nyari apa saja? Oh, V, nyari V. Oke ya. Ini berarti apa lagi? 1000. Ya benar ya, 1000. 1000 GH dikurangin, tak pindah ruas ke sini. Set. Bener lah. Dikali GH gitu aja ya. Dikurangi GH. Oke. Sama dengan setengah V. Oke. Waduh, kok kejam banget ini soalnya. Coba kita cek. Ini V-nya V kuadrat, Bro. Kelihatan kuadrat. Oke. Jur, gimana ini? Gimana? Coba dicek ya, cek keliru kayak ini. Coba cek dulu. Ini benar, oke. Hanya ini. Ini tadi perbedaan selisihnya adalah berarti sini 0, di sini adalah V1 nya adalah oke ya. V2 masuk ke sini, oke. Sini ini setinggi H. V2H. Oke, ini berarti bisa kita kali gini aja ya kan? Bisa kita kali gini aja. Ini kan kalau kita kurangkan, ini kan nilainya kita anggap ini kan sepertinya enggak ada. Nanti hasilnya kan kalau ini kan 9 ini dikali 2 kan? Ya kan? Dikali 2 ya gini kan sama dengan V kuadrat, atau kalau V-nya nanti itu kan jadi berapa? Berapa itu? Berapa, Bro? Bro. Akar berapa itu? Akar 999 dikali 2 GH gini kan. Nah, ini coba kita cek dulu apakah kita G-nya, Bro. G-nya enggak dimasukin gitu. G-nya ini dimasukin. Oke, G-nya ini kita masukkan bisa kan 10. Nah, kita anggap ini nilainya sangat kecil, berarti ini tetap 1000 gitu aja ya. Karena nilainya GH-nya sangat kecil, pengaruh udaranya ya. Pengaruh udaranya sangat kecil, berarti ini kita anggap 0 karena jauh lebih kecil daripada yang 1000 GH ini. Berarti nanti hasilnya di sini jadi V kuadrat itu sama dengan 1000 ya dikali 2 dikali 10 dikali ya berarti berapa ini? 10.000 ya atau 10.000 ya dikali 2 gini ya, atau V-nya nanti sama dengan gimana? Berarti ini di akar 100 akar 2 gini ya. Betul ya, 100 akar 2 ini ya, 100 per akar 2 ini ya kayaknya. Oke, set. Itu bos. Ya udah, lanjut ya. Udah berapa menit ini nanti videonya? Panjangan apa enggak ini? Berapa menit ini? 20 menit. Gimana? Lanjut aja ya. Oke ya. Fluida 2. Ini Fluida 2. Ini loh saya tanggalnya berapa? 17 April belum tak kerjakan. Masuk aja ke sini ya. Mumpung ada kesempatan nih kita bahas aja semuanya. Oke, guys, yuk.
Sebuah wadah berbentuk seperti gambar. Wadah berisi satu cairan. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar dengan kelajuan 20 meter per second. 3 kolom cairan pada pipa A sama dengan HA. Aduh, tinggi, tinggi. Ini kecepatan bacaan tadi. Ketika ujung atas pipa B ditiup mendatar, set ini tadi V ya. Dengan kelajuan 20 meter per second, 20 meter per second, oke. Tinggi kolom cairan pada pipa A sama dengan HA. Oke ya. Tinggi kolom cairan pada B sama dengan HB. HA min HB pada ini. Ini HA. Ini HB ya. Oke. Keduanya diukur dari garis L. Oke. Jika rapat massa udara, ini rapat massa udara. Percepatan gravitasi ini. Rapat massa cairan adalah rho cairannya berapa? Gimana bro? Yuk ya waduh, aduh. Ini sama kayak tadi juga, tapi cairannya sama. Ini cairannya tidak beda. Ini cairan A, ini rho A sama dengan rho B. Jadi tidak ada cairan A, tidak ada cairan B. Ini cuma rho cairan gitu aja ya. Tadi ada rho A, ada rho B sendiri, kan gitu ya. Nah ini caranya sama, cuma nanti yang berbeda ketinggiannya saja. Oke ya, sama kayak tadi. Berarti gimana prinsipnya yang tadi? Kita ambil saja bahwa P-nya tadi di kolom yang B sini ditiup ya. Di sini ada perbedaan ini, mestinya ada perbedaan ini, mestinya ini agak ke bawah, ini ada ke atas mestinya. Jadi ada perbedaan gini misalkan gitu ya. Di sini ada perbedaan ketinggiannya bahwa HA min HB H cm. Nah, kayak tadi lo ya. Oke. Berarti P apa tadi, Bos? Ali, Bos. Lupa lihat aja. Aduh. Ini ya, ini yang kita dari Bernoulli tadi yang kayak tadi. Kalau dilihat lagi ya nanti. Berarti P di sini kalau kita ambil di kolom B ini kita berarti kan gini. Di sini ada batas udaranya, di sini ada HB-nya ya kan ini tadi. Berarti P di titik 2 itu sama dengan apa tadi, Bos? Kita kopas aja ya, ini PO ya, ini ya gitu kan, PO setengah rho V ya dah. P udara ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH. Nah sekarang ini apa ini tadi? V nya ini V udara ya, V udara. Oke, rho nya ya rho udara. Rho V udaranya kan ini 20 ini ya, ini 20 meter per second ini. Oke. Sekarang kita tinggal ngecek ketinggiannya sama di titik sini, ini titik X, titik Y kayak tadi ya. Intinya prinsipnya sama. Apa tadi, Bos? Bos. Gimana? Oke, kita hitam aja ya. Gimana? PX sama dengan PY kan gitu ya. Kok RY tuh, Bos? Ini P ya, PX-nya berarti yang mana nih? Aduh. Hilang kusornya ini. PX-nya berarti kan ini. PX berarti P udara ditambah apa? Rho cairan dikali G dikali HA kan gini kan. Sama dengan PY-nya yang ini P2 ini kan. PY-nya kan P2 yang ini tadi ya, ini tadi kan. Oke. Berarti gimana? PO ditambah setengah rho U ya dah. V kuadrat ditambah rho GH. Oke. Nah, ini kita hilangkan saja. Oke. Oke, rho cairannya ini rho udara. Oh, ditambah lagi anu ya, ditambah ini kan masih yang di sini tadi ya, di sini ya, di sini sorry ini di sini. Ini yang ini berarti yang kita harus hitung tekanannya ditambah rho cairan dikali G dikali HB. Oke ya. Yuk kita rho cairannya berapa itu? Kita ditanya rho cairan ya. Kita pindah aja yang ada cairannya ke sini. Set, pindah ke sini berarti rho cairan dikali G dikali HA min HB. Ini permainan matematis saja. Sama dengan ini setengah rho udara dikali V kuadrat ya ditambah rho udara GH. Oke, kita cek aja di sini. Ini sama dengan H juga ya. Oke, rho cairannya kita ditanya dikali 10H ya, dikali 10H ya, ini berarti sama dengan setengah rho udaranya berapa, Bos? 1,25 ya. 23 V udaranya 20 kuadrat berarti berapa? 20 kuadrat 400 ya dah. Ditambah rho udaranya 1,23 ya. G kali 10 dikali H-nya berapa nggak tahu. H-nya nggak tahu ya. H-nya tahu nggak? H-nya tahu nggak ya? Oh nggak tahu ya. Nanti jawabannya dalam H kok ini. Oke. Nggak apa. Oke, siap. Kita ya apa ya gitu san.
Ya bongkar. Ini kita cek ini berapa ini nilainya, ini setengah, ini 10H, ini rho V kuadrat, ini rho cairan. Gimana ini ya? Gimana ininya? Berarti pengaruh kecepatannya ini kan nanti begini nih rho cairannya. Ini kan rho cairan, tinggal 3 nih kan. Ini berapa ini? Ini kayak gini 200 ya. Oke, berarti 1,23 ini sebenarnya pakai perkiraan juga kayak tadi. Oke, ditambah ini berapa ini? Berapa ini? 1,23 kali 10 H gini ya per berapa ini? Per 10 H. Oke. Oke, ini dianggap saja ini jauh lebih kecil. Ini, karena hanya ini kecil banget ya perbedaannya. Ini kan jauh lebih kecil daripada ini. Ini jauh lebih ini jauh lebih kecil ya. Ini jauh lebih kecil daripada ini. Berarti ini tinggal kita ambil saja begini boleh. 1,23 dikali berapa ini? 200 per 10. Nah, ini tinggal 10 gini kan. Berarti berapa ini? Aduh. Berapa ini, Bro? Berapa ini? Ini berapa? Ini kali 246 ya. 246 per H gini ya. 24,6 per H. Waduh, ini kok ya apa ini? Apa yang salah kita? Coba kita cek. 20 meter per second. Mana yang belum kita kalikan? Kali 10, ini sudah kali 10. Kali 10 bagi 10, 246 ya ini ucapannya ya. Tapi kok nggak pas ya ini. Aduh, mana nih? Mana nih? Ini G-nya ini mendekati ya, rho-nya rho cairan. Udah, berarti jadi angkanya 246 ini angkanya berarti. Angkanya 246 yang mana ini? Yang ini positif H, ini tidak min H, positif H. Karena di sini tidak menunjukkan tanda-tanda negatif ini. Ya Pak Bro, 246 aja ya ini kira-kira yang mana ya yang kurang pas ya? Ya coba kita cek ini dari sini ya. Ini tadi sama ya. 20 rho udaranya 1,23 rho V kuadrat, rho udara dikali G, rho udara itu dikali G ini ya 12,3 H. Bener ya, ini pindah ke sini, rho cairan G H min HB H cm. Oh, hanya ini sentimeter ya bro ya sentimeter berarti ini hanya sentimeter berarti ini dikalikan ke meter berarti dikalikan 10 pangkat berapa? Kalau ke meter naik min 2 ya, ini berarti kali 10 min 2 naik ke atas berarti jadi ini kan 2,46 tadi ya, ini 24,6. Nah, 24,6 dikali 10 min 2 ini per naik nanti 10,2 kan berarti malah bener rho C-nya jadi bener itu 2460 per H ya. Ini bener ya. Ini loh, ini ya sentimeter ini. Oke. Tapi kalau ketemu ini aja, kalau andikan saya ujian 246 langsung saya jawab ini. Langsung jawab kalau saya ujian ya, karena ini tadi kita diskusi ya, kita jelaskan, kita cari penyebabnya di mana. Oke. Sudah ini ya. Lanjut, bisa itu fluida berarti penggabungan Bernoulli sama prinsipnya apa? Tekanan hidrostatis ya. Ini sama ini apa ini? Oh, bola, coba kita lihat. Beda ini ya. Sebuah bola pejal tenggelam ke dasar laut sehingga jari-jari berubah menjadi R akibat perubahan tekanan delta P. Modulus bulk bola sebesar B. Volume bola mula-mula adalah modulus bulk. Modulus bulk itu gimana persamaannya? Saya lupa ini. Terus terang, kita browsing aja ya. Kita browsing modulus bulk. Apa? Modulus bulk. Oke, modulus bulk itu nilainya berapa ini persamaan? Kita cek aja persamaan, cek persamaan. Di gambar biasanya ada persamaannya ini. Modulus bulk, tegangan hidrostatik sama modulus bulk itu apa? Oh, bedanya modulus bulk tekanan hubungannya sama tekanan itu. Ini loh modulus bulk delta P per delta. Iya, modulus bulk. Oke, kita catat
delta P apa tadi modulus bluknya, modulus bluk kita catat aja, ini yang penting, berarti ini harus hafal, saya tidak hafal ya. Delta P perubahan tekanan per delta V per V ya gitu ya tadi ya. Iya, pressure per volume. Oke, ya kita sudah ada delta P. Di jari-jari berubah sebesar R, berarti ini apa? Delta V kita nanti. Kalau bola pejal berarti volumenya adalah gimana? Volume 4/3 ya, pi R pangkat 3 ya toh. Kalau delta volume berarti nanti di sininya jadi delta R. Nah, delta R-nya nilainya adalah besar R sendiri, itu berarti delta V-nya sama dengan 4/3 pi dikali R pangkat 3 ini. Oke, nah sekarang perubahan dari modus blok ya, volume bola mula-mula ya, kita ditanya volume bola mula-mula ini ya, berarti kita tinggal masukkan aja B sama dengan delta P. Delta P nya sebesar ya delta P gitu kan, delta P per delta V nya berarti ini kan 4/3 apa itu pi dikali R pangkat 3 ya toh. Bener ya, bener ada bener dah, ini coba itu saja ya dulu ya, ini V ya, berarti ini kita pindah terus ke sana. Bener oh, bener ini tadi delta V nya ini kak. Ini berarti kan gini, waduh gimana ini, kan sama dengan naik kan, ini sama dengan gini kan ini ya, sebenarnya nggak ribet ya, 4/3 pi R pangkat 3 gini ya, dikali V kan gini kan. Berarti kalau kita mau nyari mod V nya, V itu kan sama dengan modulus bulk dibagi ini atau dikali seperini kan, modulus bulk dikali seperini, berarti seperini itu 4/3 pi R pangkat 3 per delta P kan gini. Ya udah kita tinggal nyari aja ini, mana ini V 4/3 per apa ini, 4/3 gitu aja ya. Aduh, volume bola mula-mula kok ribet amat sih. Aduh, yuk, yang mana bro, yang mana bro. Deh, volume bola mula-mula berarti kalau kita susun dalam bentuk yang manis gitu aja ya, yang bentuk yang manis gimana yang manis? Yang manis berarti kan gini, 4/3 terus aja ya biar ini apa, pi R pangkat 3 sudah susunannya ini dikali B per delta P kan gini. Mana ini yang ini, 4/3 oh ini R nya pangkat 3 bro, ini R pangkat 3 ya, ini R pangkat 3 bukan 3. Jadi bingung. Berarti 4/3, yang mana yang 4/3? Ini pangkat 3, ini pangkat ini ya, ini pangkat, oke. Berarti ini 4 yang mana sih? Gak ada ya. Min ya, bener min. Kenapa kok min? Karena dia pemampatan gitu ya. Nah yang bener ini pilihannya 4/3 biar pangkat 3 B per delta B. Kenapa min? Karena dia memampat ya ini. Karena dia kalau dia langsung kan terkompresi, seperti peristiwa yang ini kapal selam Nanggala itu yang terkompresi, tertekan. Jadi dia volumenya akan memampat. Nah, maka volume bola-bola mula-mula kok ada minnya, tapi volume mula-mula kok min sih? Ya enggak lah sebenarnya. Yang mana ya pilihannya berarti ya? Pokoknya ini ya, 4/3 B. Ini 4/3. Ya, yang mana ya? Kok B kok enggak ada ya? Delta V. Sebentar. Astagfirullah. Ini berubah menjadi, berarti ini volume akhir bro, volume akhir. Udah ya, oke. Kita bahas ini. Pokoknya kalau disimak sampai habis nanti berarti tahu. Ini kita hapus, yes. Ini volume akhir ya, menjadi kok bro, berarti itu volume akhir yang diketahui di sini. Ini volume akhir, volume akhirnya berarti itu kan 4/3 pi R pangkat 3, berarti delta V nya itu sama dengan apa? Apa V0 kita, V0 apa ya, VT dikurangi V0 ya kan gitu.
Nah, VT nya berarti kan 4/3 pi R pangkat 3 dikurangi V0 nya kita nggak tahu kan gitu kan. Oke ya. Nah, sekarang kita mau nyari ini. Nah, ini kita hapus aja ya. Set, kita hapus aja. Oke, kita hapus saja yang ini. Berarti oke, kita uraikan gini ya, berarti B sama dengan delta P per resto. Ini berapa ini? Ini berapa ini? Berapa ini? VT min V0 ya, ini V0 berarti kan V0 VT min V0 dibagi lagi berapa bro? Gini kan per V0. Oke ya. Atau kita bisa tulis ini kan jadi lebih enak kan begini. Delta P per ini VT per V0 dikurangi V0 dikurangi 1 ya, sorry. Ini kan dibagi ya, kurangi 1 gini ya. Oke. Nah, kita tinggal nyari ini. Pindah ruas ini kali sini kan jadi VT per V0. Kita mau mengeluarkan V0 nya sama dengan apa? Delta P per B. Ini pindah ruas ke sana. VT per V0 sama dengan delta P per B ditambah 1 kan gitu ya. Bener ditambah ya. Ditambah ya. VT dikurangi V0 atau V0 dikurangi VT sih? V0 dikurangi VT. Kalau kompresi berarti mampat ya. Kalau mampat berarti berarti V0 nya lebih besar daripada VT ya, berarti V0 dan VT. Oke, kita rubah lagi. Waduh, sorry ya. Ya, V0 kita rubah aja ini. Set. Kita rubah dulu. Kita rubah dulu kompresi. Oke. Ini berarti tadi apa sih? V0 min VT ya. Dibagi V0 berarti ini jadi 1 min VT per V0. Ini kalau kita pindah ruas ke sini ya, ini pindah ganti yang ke sini kan jadi gini, 1 min VT per V0 sama dengan apa? Delta P per B. Kalau pindah ruas ini kan gini, pindah ke sini biar positif ya toh. Ini pindah ke sini jadi negatif. Wah, udah ketemu bos. Ini berarti ketemu berapa ini? Ini berarti VT. Kita mau nyari apa sih? Tik. Nyari V0 bos. V0 sama dengan berarti ini pindah ke sana, ini pindah ke sini, satu paket ini jadi ke sini, jadi V0 nya VT per 1 min delta P per modulus bulk. Ininya tinggal diganti yang ini tadi, sudah selesai. Delta P per B 1 min delta P per B. Berarti yang ini ya, yang A yang B ini ya, berarti kan dituliskan gini. Ini kan jadi gimana? VT 4 pi R pangkat 3 ya toh, per 3 dalam kurung 1 min delta P per B kan gini ya, yang ini ya B ya. Gitu aja, gampang. Yuk lanjut. Oke, lama enggak apa-apa ini. Gas ideal. Duh, bener ya, ini sudah ini gas ideal. Gas ideal bro, yang mana nih gas ideal? Oke, ini gas ideal. Gas ideal diatomi sebanyak N mol, mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap P dari keadaan 1 ke keadaan 2. Oke, berarti tekanan tetap apa? ISO bar. Oke. Dari volume satunya ini, volume 2 nya ini. Oke, proses tersebut gas menyerap kalor. Berarti kalau ada menyerap kalor, ada kata kunci kalor. Ada di sini nanti tekanan dan itu menghasilkan apa? Usaha. Ada lagi apa lagi namanya? Energi dalam. Masih ingat ini? Ini hukum satu termo gimana? Aduh, aliran itu menyebabkan terjadinya perubahan energi dalam ditambah hasilnya diusaha. Gini ya. Oke, hukum satu termo. Oke. Sekarang kita gini, ini proses isobar. Prosesnya isobar ini bisa dicari dari apa? P dikali delta V ya. Kita ketemu kan?
P-nya akan sebesar B. Ya dikali delta V-nya berarti ini V2 4V. V2 itu 4V1. Berarti kalau V1-nya A, V2-nya berarti 4A ya, berarti 4A dikurangi A kan gini. Berarti 3AB ini 3AB ini apanya? Usahanya. Nah, sekarang kita mau nyari kalor kan gitu. Kita mau pertanyaannya mau nyari kalor ini. Kita harus tahu energi dalam. Energi dalam itu dari mana dapatnya? Karena gasnya apa tadi? Diatomik itu kan jadi 5 per 2 nRT ya. Benar ya? NRT energi perubahan berarti NR delta T, NR delta T. NR delta T itu sebanding dengan ini loh, PV sama dengan NRT ya. Sebanding dengan ini PV NRT. Ingat ya, kalau ini delta T berarti di sini jadi delta V. Berarti NR delta T ini bisa diganti ini berarti energi dalam itu nilainya bisa 5 per 2 P dikali delta V kan gitu. P ini bukan R, ini P ya. Sama ini P dikali delta V kan ini tadi 3AB. Udah ketemu berarti I-nya sama dengan ini tadi 5 per 2 dikali apa? 3AB ini tadi, karena proses ini tadi. Mi E plus gitu. B-nya 3AB. Udah ketemu, bos. Tunggu dong, bos. Bos. Ini 2,5 ya, 2,5 dikali 3 itu berarti 7,5. 7,5 tambah ini berarti 10,5 ya. Oke, 10,5 AB. Udah selesai. Oke, bener ya, udah bener ya. Gitu. Jadi tinggal di otak-atik hukum satu termo, prinsip isobar, energi dalam. Itu kuncinya di termodinamika. Masih ada kasih dia lagi termodinamika. Coba ini ya. Sama ini. Coba, ayo lanjut. Gas ideal monoatom sebanyak N mol menjalani proses termodinamika dalam wadah yang volume tetap. Berarti isovolume atau isokorik. Isovolume atau isokorik. Pada proses tersebut gas menyerap kalor sebesar ini. Gas menyerap kalor berarti I-nya menyerap ya, plus perubahan tekanan sebesar A ini berarti ada delta P-nya. Volume wadah sama dengan aduh, ini isovolume ya. Kalau isokorik atau isovolume berarti kan nanti usahanya dia 0 ya, bener ya, usahanya 0. Berarti nanti I itu sama dengan delta U ditambah W kan gitu. W nya karena dia isokorik atau isovolumik itu nilainya sama dengan 0. Berarti tinggal I sama dengan delta U. Kan gitu aja. Menyerap kalor dari menyerap perubahan tekanan sebesar PA. Oke, berarti nanti ini bisa jadi apa? Kayak tadi gasnya apa sih? Oh, monoatom. Monoatom berarti 3 per 2. Monoatom N R T. Kalau ini delta U, ini delta T. Nah, kita cek setaranya dengan PV. Sama dengan apa tadi? N R apa? Delta T. Kalau delta T berarti yang delta V-nya tidak berubah, berarti V-nya. Oke, berarti ini bisa dibuat jadi 3 per 2 delta P dikali V. Volumenya berapa? Oh, ditanyakan volume wadah ya. Berarti kita nanti nyari ini. Oke, berarti I sama dengan 3 per 2 delta P dikali V. I-nya ya I gitu aja ya. Bener, hijau ini aja. Berarti delta P-nya berapa? Besar A ini diganti A. Berarti ini aja. I itu sama dengan 3 per 2 A dikali V. Berarti V-nya sama dengan ini, pindah ke sini, berarti I per A ya tadi dikali 2 per 3. 2 per 3 I 3A. Ini ya. Sudah. Lanjut lagi ya. Borong ini pokoknya. Utang saya urut nih, saya ganti. Getaran. Oke. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Oke. Panjang tali bandul panjang tali bandul itu adalah ini apa L ya? Ini getaran kayaknya ini, bener ya? Pada suatu saat wahana sedang jauh dari benda angkasa apapun. Jauh dari benda angkasa apapun ini kata kunci bahwa dia apa ini? Bahwa dia bebas gravitasi ya, benar ya, bebas gravitasi.
bebas gravitasi, tapi dia punya percepatan searah vektor normal pada lantai kabin. Segini aja wahananya, misalkan begini ya, wahana gimana ya kan, segini aja set, saya kan peluncur gini ya, set. Ini lantainya, ini kan, ini digantung begini ya. Oke, digantung begini, dia dipercepat ke atas, berarti dia punya percepatan A ke atas. Arah normal bidangnya dari dasar ini. Tapi dia bebas gravitasi. Dia bebas gravitasi. Nah, prinsipnya begini aja kok. Dia itu kan bergeraknya apa ini? Kemudian tali panjangnya. Ini benar ya. Tali bandel diganti. Oh, berarti ada dua kondisi nih, dua kondisi. Ada dua kondisi. Yang satu apa? Dengan tali ya, dengan tali pertama itu dia 1 meter, itu menghasilkan frekuensi 0,48 Hz. Kondisi yang kedua itu jika talinya diganti 2,25 meter, dia menghasilkan frekuensi berapa sekarang kan gitu. Kan gitu, ini cuma dua kondisi ya, berarti teman-teman hanya cukup memahami bagaimana frekuensi pada bandul /2pi, wahana luar angkasa dan sebagainya itu ya, hanya menguji pemahaman sampai agar mikir gitu aja ya. /2pi akar apa? L per G apa G per L? L per G. Nah, G di sini konteksnya adalah percepatan. Kenapa dia dianggap bebas gravitasi? Kalau nanti ada gravitasi maka harus ada resultan antara gravitasi dan percepatan dari wahana itu sendiri. Makanya biar lebih mudah soalnya ini dibebaskan dari gravitasi dengan kata-kata sedang jauh dari benda angkasa apapun. Atau nanti mungkin modifikasi lainnya bisa A-nya yang 0, misalkan bergerak dengan kecepatan konstan, tapi dia dekat dengan planet apa, gravitasinya sekian. Gitu aja. Konteksnya ini adalah percepatan. Berarti percepatannya tetap kan ini A. Ya udah kita tinggal bandingkan aja. Tinggal bandingkannya apa? F2 per F1 sama dengan 1 per 2pi akar L1 per G atau A. Oke, tetap 1/2pi. Yang ini aja bandingkan. Oke, ini bisa dicoret ya dah. F2 itu lah berapa sih? Tidak tahu, kita mau nyari. F1 nya lah 0,48 ya. Ini A nya bisa dicoret, tinggal akar kan gini, L1 per L2. Akar L1 per L2, L1 nya berapa sih? 2,25 per 1. Berarti kan akar 2,25 itu berapa? 1,5 ya? 1,5. Oke. Berarti udah ketahuan nih. F2 nya kan tinggal 1,5 dikali berapa? 0,48. Berapa sih ini? 1,5. Suaranya ini kan 24. Udah lupa tambah ini berapa? 72 ya. 72 berapa sih? Berapa bro? Berapa sih? Ini tambah ini ya, 1,5 dikali 0,48 pokoknya ini ya. Jadi dihitung pakai kalkulator berapa. Bener kan? 1,25 225 itu 15. 1,25 berarti 15. Oke. Ya. Oke, itu ya. Wes ya, ya, bisa kan? Oke. Lanjut kita ke listrik. Ini listrik ya. Muatan listrik A berada di X0 dan muatan B berada di X ini. Oke, kita gambar aja lah gini. Ini X0 ya, ini ada muatan A, Hi A, muatan B ada di X sama dengan 60. Di sini ada Hi B, posisinya di 60 cm ya. 60 cm. Muatan C diletakkan di titik XC12. X nya C12 sini ya, misalkan ya, C. Ini posisinya 12 cm. Oke. Jika muatan A 1 mikrokolom, 1 miukolom, oke, mikrokolom, C sama dengan 0. Gaya listrik di muatan C sama dengan 0. Muatan titik B sama dengan, berarti di sini resultan gayanya F-nya sama dengan 0 kan gitu. Oke. Ini sama ngitung pakai ini sama saja, berarti kalau F-nya 0 berarti nanti kan ada resultan ini, FA-nya dorong ke sana, FB-nya dorong ke sana. Nah, berarti kan FA sama dengan FB. Karena berlawanan arah maka resultannya 0. Ya dah? Paham? Oke.
Nah, ini tinggal dikali apa? K Ki A dikali Ki C per apa? RAC kan kuadrat. Sama dengan ini apa? K dikali Ki B dikali Ki C ya. Per RBC kuadrat. Hilang Ki C ini sama ini. Ki C nya juga hilang. Tinggal perbandingan A dan B aja loh ini ya. Kayak apa? Kayak Medan kan gitu ya. Kayak Medan. Ini tinggal Ki A nya berapa? Ki A nya 1 ya. 1 per RAC nya berarti ini 12 ya toh. Sama dengan ini berapa ini? Ki B nya berapa Ki B? Oh tanya. RBC nya berarti ini 12 ini 4. 48 ya bener ya? 48. Ya apa bro ini caranya? Kok gini ya? Ya apa? Ya ini disederhanakan bisa 48 per apa? 12 kuadrat kan gini ya. Oh, bingung-bingung amat ya, Mas. Ini berapa? 4 ya. 4 kuadrat sama dengan 16. Ki-B-nya 16. Sudah ketemu. Paten kali kan katanya. Oke, yuk sekarang lanjut ini. Ini masih listrik lagi ya. Oke. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan negatif. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan negatif pada bidang X tambah pada gambar di atas. Di ruang itu terdapat medan magnet tetap B searah sumbu Z. Oke, searah sumbu Z, Z-nya berarti anggap saja ke sini. X, Z, Z-nya ke sini berarti gimana? X, Z-nya ke sana ya Z-nya berarti. Mana sih Z-nya? X, berarti Z-nya Aduh bingung ini. Z-nya kemana ya? Z-nya ke sana apa sini ya? Ke sana ya. Kan gini. Tiga dimensinya gambar 3 dimensi soalnya jelek. Gini aja lah. Medan listrik tetap searah sumbu Z negatif. Komponen VZ lebih besar dari komponen kecepatan bidang EC dan sifat VZ adalah. Berarti ini ada partikel bermuatan negatif, masanya M, tampak pada gambar di atas. Di ruang itu terdapat medan magnet bergerak. Proyeksi gerak. Berarti geraknya begini. Muter. Kecepatannya kemana nih? Di ruang itu terdapat medan magnet. VZ-nya ke arah sana, berarti kan gini. I, B, F. Ya. I, B, F. Kali ini V, kali ini diganti kecepatan berarti V, B, F nya gerakan muatan positif. Kalau muatan negatif berarti berlawanan, tinggal dibalik gini aja kan gitu. Nah sekarang kalau dia muternya ke sini, ya dah, muternya begini itu, dia berarti komponen kecepatan pada bidang XY, muternya ini ya, kalau dia VZ-nya negatif, VZ-nya negatif, berarti anggap saja VZ-nya negatif itu kemana sih? Sumbu XYZ, coba kita cek ya, nanti kita keliru. Sumbu XYZ, kita sumbu XYZ, saya lemah di geometri ini ya. Coba kali ini X ini Y, Z-nya ke sini bos ya, berarti Z-nya positif ke sini ya. Oke ya, Z-nya positif berarti ke sini, Z positif, ini Z positif ke sini, Z positif. Oke. Berarti ke negatif berarti V-nya ke sana, berarti masuk ke sana. Masuk ke bidang. Kalau sama nanti berarti saya gambarnya kan nempel, berarti gimana ya? Masuk ke bidang sini ya. Ini V-nya masuk bidang gini. Ini kalau positif, tapi kalau negatif VZ-nya apa sih? Kecepatan VZ ya. Ada sumbu apa ini sih? Coba dibaca lagi ya. Paham Pak, udah gambar ruang dan magnet tetap B searah sumbu Z. B-nya searah sumbu Z negatif, berarti di sana ada B ya. Medan listrik tetap searah sumbu Z negatif ya. E-nya juga searah sumbu negatif dan komponen kecepatan VZ lebih besar daripada 0 VZ. Komponen kecepatan bidang XY dan VZ adalah berarti ada komponen gerakan VZ Z. Berarti kalau kita anggap VZ-nya dulu masuk ke sini, B-nya juga ke sini, B-nya ke sini, berarti dia nggak ada pengaruhnya, karena kan harus ada ya agar muncul F ini, ini kecepatan ini di sumbu negatif karena muatannya positif jadi ke sana.
maka harus ada B yang arahnya ke sini. Padahal B-nya juga searah ke sumbu zat negatif, sejajar. Karena kan gini, untuk menghasilkan gaya Laurent itu kan B dikali I dikali V. Syaratnya apa? B dan V ini harus saling tegak lurus. Nah, berarti kan 0 komponen Z-nya berarti menghasilkan 0. Komponen Z-nya menghasilkan 0. Yang menghasilkan adalah komponen yang di XY. XY itu menghasilkan putarannya kemana? V-nya misalkan ke sini muter. Dia bergerak ke sini. B-nya masuk. Ini V-nya muatan positif ya, kalau negatif berarti jadi ke sini set. Ya dah. Ini B-nya masuk ke dalam sana, ya dah, masuk ke dalam sini ya. F-nya berarti ke bawah. Berarti dia nanti akan muter gini set. Nah, muter gini set. Iya, muternya kemana ini sekarang? Muternya sumbu yang negatif, mati negatif berarti ini bisa searah jarum jam, bisa berlawanan jarum jam. Ini tinggal penentunya adalah VZ, komponen kecepatan XY dan sifat VZ. VZ-nya konstan jelasnya ya toh. VZ-nya konstan dan ini tadi kan bisa diubah jadi apa? M apa? M dikali V kuadrat per R ya, gerak panu itu apa? Sentripetal. Ini V nya coret, berarti tinggal bisa V nya sama dengan B Hi dikali V per M ya, B Hi V per M. Oh, V ini apa? R ya, B Hi R per M, B Hi R per M, B Hi R per M ya, benar, berlawanan gerak jarum jam searah jarum jam. Berarti kan muternya tadi kalau kita anggap V nya ke sini, V nya tadi ke sana, B nya ke sana, dia bawah satu muter gini. Jadi ke sini itu berlawanan searah jarum jam ya, searah jarum jam, searah jarum jam ya, mana konstan, berlawanan arah konstan, searah jarum jam konstan yang ini ya. Oke, itu tentang gerak-gerak. Nanti mohon maaf dilihat lagi tanda-tandanya ketika begini, karena saya sulit juga menyampaikan bagaimana arah-arahnya kalau lewat media seperti ini ya. Oke. Foto listrik udah, mod udah. Apalagi yang belum ini? Color. Oh, satu color ini ya. Oke, color ini masih nutut dah ini. Wah, ini karena baterainya mau habis ini. Kita sampai di sini aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini kita sambung di yang gelombang 2 aja ya. Nanti daripada ngedrop ini laptopnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.